Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Film ini bercerita tentang kisah seseorang bernama Mark yang merupakan mantan atlet panco Amerika Serikat dan telah menjuarai beberapa turnamen. Bahkan ia masuk 10 besar ranking dunia. Namun Mark didiskualifikasi karena dicurangi oleh orang-orang yang tidak suka padanya. Terlebih dia merupakan keturunan Asia. Mark kini berprofesi sebagai security di salah satu klub malam. Hidupnya mulai berubah setelah temannya Jinki mengajaknya ke Korea untuk mengikuti turnamen panco tingkat nasional di negara tersebut. Bagaimana kisah selengkapnya? Mari kita saksikan. Film ini berawal di kota besar Los Angeles, Amerika Serikat. Mark yang diperankan oleh aktor kawakan Ma Dong-seok berprofesi sebagai security di sebuah klub malam. Kemudian didatangi oleh sahabatnya yaitu Jinki. Jinki berupaya membujuk Mark untuk bertanding panco di sebuah pertandingan di klub malam tersebut. Untuk diketahui, Mark merupakan petarung olahraga panco profesional di Liga Amerika dan sudah memenangi beberapa gelar bergensi dan masuk top 10 dunia. Namun ia terdiskualifikasi karena difitnah. Saat bertanding dengan salah satu pengunjung klub yang baru saja menang panco, ia menang dengan cukup mudah. Beberapa bulan kemudian, saat Mark sudah pindah kerja dan bertugas sebagai operator CCTV, Jinki menelponnya untuk mengajaknya ke Korea untuk mengikuti turnamen panco. Jika berhasil memenangkan turnamen itu, Mark bisa mewujudkan mimpinya untuk ikut turnamen kejuaraan dunia mewakili Korea. Jinki yang menjemputnya di bandara kemudian mengajak Mark untuk makan siang. Di momen tersebut, Jinki mengatakan kalau dia berniat menggunakan jasa seorang rentenir besar yang bernama Yu Chang-soo untuk menjadi promotornya. Tapi, Mark harus membuktikan dulu kemampuannya dengan mengikuti pertandingan amatir untuk membuat si rentenir tertarik kepadanya. Setelah selesai jalan-jalan, Jinki pun mengantar Mark pulang ke hotel. Saat masuk ke kamar, Mark melihat bingkisan dari Jinki yang berisi HP yang terdapat alamat ibu Mark. Sekedar informasi, Mark merupakan anak yang diadopsi oleh warga Amerika sewaktu kecil karena ibunya yang merupakan single parent saat itu tidak bisa membiayai kehidupannya. Di tempat berbeda, Jinki mulai melancarkan aksinya untuk mendekati Chang-soo. Ia memperlihatkan video pertandingan Mark kepada si rentenir. Ia juga meyakinkan si rentenir untuk mengikutkan Mark ke sportsbook, yaitu situs judi online yang dapat memberikannya keuntungan yang besar. Namun Chang-soo memperingatkan Jinki kalau dia bergabung, pemainnya tidak hanya harus siap menang, tapi juga siap untuk mengalah. Keesokan harinya, Mark mulai mencari alamat ibunya. Setelah menemukan alamat yang dicari, ia berniat untuk memencet bel rumah itu. Tak lama, dua anak kecil yang bernama Junkak dan Junhee datang. Namun Mark langsung pergi saat menerima telepon dari Jinki. Rupanya Jinki membawa Mark ke tempat Chang-soo untuk memperkenalkannya dengan si rentenir. Di tempat tersebut pula, Mark terlihat bertanding panco dengan pegulat-pegulat lokal dan ia berhasil memenangkannya. Rupanya Chang-soo juga mengajak seorang anak pengusaha kaya raya untuk berinvestasi mengikutkan Mark di situs taruhan online. Saat berada di hotel, Chang-soo mengirimkan pesan singkat kepada Jinki agar Mark menang di game pertama dan kalah di game kedua. Chang-soo kemudian menelpon Combo yang merupakan atlet panco nomor 1 di Korea saat ini untuk menyaksikan pertarungan Mark dan menilai kemampuan Mark.
Di tempat berbeda, Mark yang datang lagi ke rumah ibunya kemudian mengikuti Sojin, yaitu ibu dari Junkak dan Junhee yang keluar rumah. Rupanya, Sojin berangkat untuk bekerja di sebuah pusat perbelanjaan. Tiba saat pertandingan pertama Mark, Jinki kembali memperingatkannya untuk menang di ronde pertama dan kalah di ronde kedua. Pertandingan pun dimulai. Sesuai skenario awal, Mark berhasil menang di ronde pertama. Combo pun mengatakan kepada Changsu kalau Mark memiliki teknik yang bagus. Game kedua tidak sesuai skenario. Mark yang jengkel melihat Changsu mengganggu Sojin, memilih untuk kembali menang di ronde kedua, sehingga itu membuat Changsu menjadi marah. Jinki yang penasaran dengan hubungan Mark dan Sojin kemudian mendatangi lapak dagangan Sojin untuk meminta keterangan. Tak lama, Changsu dan anggotanya datang dan menghajarnya. Mark yang melihat kejadian tersebut kemudian datang menolong Jinki dan menghajar anggota Changsu satu persatu. Namun mereka ditangkap polisi karena dianggap membuat kerusuhan di tempat tersebut. Saat di kantor polisi, Sojin datang dengan kedua anaknya untuk membebaskan Mark dengan memperlihatkan paspor dan foto Mark sewaktu kecil dan menceritakan kisah Mark yang diadopsi. Dia juga mengatakan kalau ibu Mark meninggal tahun lalu karena kanker. Mereka pun mengajak Mark untuk pulang ke rumahnya. Jinki yang tak habis akal kemudian menghubungi temannya yang bekerja di media untuk serial dokumenter TV untuk meliput kisah Mark. Changsu mulai mendapat pengganti Mark. Orang itu bernama Punch. Punch merupakan mantan atlet pancu nomor 1 di Korea. Namun ia dikeluarkan karena terbukti melakukan doping. Satu hal yang Changsu sukai dari Punch, yaitu Punch gemar menghancurkan tangan lawannya. Jinki yang baru datang kemudian mengajak Mark untuk mengikuti turnamen panco kecil di kota Busan. Di turnamen kecil itu, Combo yang merupakan atlet nomor 1 saat ini sedang menghadapi para penantang mulai dari anak kecil hingga wanita. Hingga tiba saat Mark bertarung dengan Combo. Kejadian tersebut pun diliput oleh wartawan yang merupakan teman Jinki. Pertandingan yang cukup menarik itu akhirnya dimenangkan oleh Mark. Kisah hidup Mark pun ditayangkan di televisi, mulai kehidupan masa kecilnya hingga kisah rasisme terhadap orang Asia dan tuduhan pengaturan skor yang membuatnya terdiskualifikasi. Keesokan harinya, Junkak yang sedang belajar dihampiri oleh Mark. Ia kemudian mengatakan kalau neneknya sering mengirim email kepada Mark. Mark pun mulai membaca semua email dari ibunya itu. 수민아, 엄마야. 많이 부담스럽고 싫을 수도 있겠지. 언젠가 네가 볼지 모른다는 생각. Di email tersebut, ia mengetahui kalau Sojin bukan anak ibunya, melainkan penjaga toko yang diajak tinggal bersama ibunya. Mark mulai berlatih keras untuk persiapan kompetisi panco tingkat nasional. Begitupun dengan peserta lain seperti Combo dan juga Punch yang menyuntikkan cairan doping untuk meningkatkan staminanya. Jinki juga melakukan tugasnya dengan menganalisis kekuatan para peserta lain yang ikut bertanding. Hingga tiba saat pertandingan panco dimulai. Saat babak penyisihan, para pemain unggulan mulai melakukan aksinya dan menang satu persatu, tak terkecuali Mark. Donatur Changsu yang melihat aksi Mark kemudian memperingatkan Changsu untuk mengurusnya.
Changsu pun meyakinkan si donatur untuk tetap tenang karena ia memiliki rencana untuk Mark. Rupanya Changsu memanggil Jinki dan memberinya uang muka sebesar $100.000 agar Mark menyerah di kompetisi itu, dan sisanya $100.000 lagi setelah selesai kompetisi. Di arena Panco saat memasuki babak 16 besar, Punch mulai berulah. Ia kembali menggantungkan tangan lawannya. Saat Mark istirahat memulihkan tangannya yang sedikit cedera, Jinki menghampirinya dan membujuknya untuk keluar dari kompetisi setelah mengalahkan combo di semifinal. Ia juga memperlihatkan kepada Mark uang satu tas senilai $100.000 dan akan ditambah lagi dengan jumlah yang sama setelah selesai kompetisi jika Mark membiarkan Punch menang di final. Namun Mark menolak dan meminta Jinki mengembalikan uang tersebut. Mark juga mengatakan kalau ia harus tetap bertanding untuk membuktikan kemampuannya, karena pertandingan ini merupakan kesempatan terakhirnya. Pertandingan semifinal antara Mark dengan combo pun dimulai. Saking sengitnya, tali mengikat tangan mereka sampai putus, sehingga pertandingan kembali diulang. Hingga akhirnya Mark memenangkan pertandingan tersebut. Jinki yang mengembalikan uang sogokan ke Changsu sambil memohon-mohon kemudian didatangi oleh Mark. Mark pun mendorong Changsu dan anggotanya lalu mengajak Jinki pergi dari tempat tersebut. Pertandingan final antara Mark dengan Punch pun akan segera dimulai. Saat pertandingan baru dimulai, Punch mulai main curang. Rupanya ia menarik jempol Mark, sehingga pertandingan akan diulang menggunakan tali. Mark yang tengah tertekan hampir kalah, kemudian kembali bersemangat setelah melihat keluarga barunya itu mendukungnya, sehingga bisa balik menekan dan akhirnya menang melawan Punch. Film ini memperlihatkan Mark dan Jinki berjalan memasuki arena pertandingan Panco tingkat dunia mewakili negara Korea Selatan, dan ia menggunakan nama masa kecilnya yaitu Baek Seung-min. Demikian alur cerita film yang berjudul Champion. Terima kasih telah menonton review film ini. Harap subscribe dan tekan tanda lonceng untuk mengetahui update cerita lainnya. Wassalam.